PAN membangkang kebijakan Jokowi. Akankah didepak dari kabinet? Sangat tidak etis lah, sangat bertentangan dengan kewajibannya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia dan tidak mementingkan dirinya, keluarganya, familinya, dan kelompoknya. Sumpah jabatannya dulu dia akan menteri kan begitu. Jadi inilah yang nampak bukan hanya tidak etis tapi melanggar sumpah jabatan. Bahasa saya yang paling enak itu adalah menunggangi program pemerintah, dan itu mestinya tidak patutlah dilakukan oleh seorang menteri yang itu disumpah menjadi menteri sebuah negara republik ini. Secara prinsip sebenarnya publik sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menegur secara keras para menterinya yang tidak fokus bekerja dan malah sibuk melakukan kerja-kerja politik. Teguran-teguran seperti ini sebenarnya sejak dari dulu ditunggu oleh publik kepada pembantu presiden yang memang sangat vulgar melakukan kerja politik, terutama untuk pencapresan 2024. Mendukung Jokowi, mendukung sepenuhnya, memberikan peringatan dan teguran sekeras-kerasnya kepada para pembantunya itu yang kelihatan lebih bekerja politik ketimbang kerja untuk mengaksentuasi semua visi misi politik Jokowi supaya tuntas hingga 2024. Tidak tepat juga kita membangun entah itu popularitas, elektabilitas dengan tindakan-tindakan yang menciderai semangat demokrasi gitu. Nah, praktek politik uang itu harus diingat adalah salah satu ancaman terberat di dalam pelaksanaan pemilu demokratik. Oleh karena itu mestinya partai politik memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu diajak terlibat dalam pelaksanaan pemilu, bukan karena iming-iming denda gitu ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai pendukung pemerintah yang satu ini mengalami masa-masa tidak menentu belakangan ini. Sikap politiknya kerap reaksioner dan pragmatis, inkonsistensi. Sikap partai politik memang bukan barang baru dalam konstelasi politik, tetapi sikap-sikap politik ini memang sedikit banyak menimbulkan kegerahan. Kalau dicermati dengan baik, sikap PAN yang mulai semakin aneh ini didorong oleh sikap Mbah Amin Rais yang merupakan sesepuh dari PAN. Sikap Amin Rais yang berseberangan hebat dengan pemerintah era Jokowi diduga banyak pihak karena tidak kebagian jatah kue pembangunan oleh Jokowi. Ya, perbedaan yang ekstrim mudah ditemukan jika dibandingkan dengan sikap akhir saat SBY berkuasa. Amin Rais tampak sangat adem, begitu tenang, tidak belingsatan seperti saat ini. Kalau dilihat-lihat memang rezim Jokowi ini cukup kejauhan. PAN, ketua MPR yang dengan gelar dan catatan prestasi seabrek ini enggak diberikan kue yang cukup besar dalam pemerintahannya. Tambah menohok adalah kasus Amin Rais mulai digodok oleh KPU pun semakin gelap mata. Manakala kasus-kasusnya mulai diobok-obok KPK soal perlakuan KPK kepada Amin Rais ini lantas berpengaruh 100% terhadap sikap tampang yang awalnya menolak hak angket DPR terhadap KPK. Langsung berbalik arah hukum sikap politik DPR tersebut. Sikap politik yang berubah hanya 24 jam ini menimbulkan tanda tanya besar. Kalau Amin Rais merasa tidak bersalah, kenapa ia harus merespon hasil investigasi KPK dengan begitu kalap? Membahas PUMP tidak terlepas dari peran Amin Rais. Begitu juga sebaliknya. Pembasar tidak terlepas dari PAN sebagai instrumen politik Amin Rais. Sedari awal Jokowi mengira dengan menundukkan Zulkifli Hasan atau ZH, ketua PAN bisa dikendalikan sama sekali. Tapi kenyataannya tidak begitu. Meski telah diberi jatah 1 kursi menteri, rupanya PAN kali ini kekeluargaan tetaplah menjadi faktor determinan dalam menentukan sikap politik. Yang hubungan biasa antara AR dan ZH hal lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pengaruh Jokowi pun. Kalau dicermati, ini tampak bahwa sebenarnya Zulkifli Hasan berada dalam kondisi dilematis secara politis dan moral. Ia berhutang pada Jokowi dari harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kecuali tetapi secara kekeluargaan, dorongan dari Amin Rais tak bisa dinafikan.
Apalagi Amin Rais juga adalah pendiri PAN. Inkonsistensi pun dalam mendukung pemerintah, tidak hanya soal angket KPK. Sejak dalam rapat paripurna, Undang-Undang Pemilu pun kembali mengambil sikap berlawanan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Perdebatan alot dan dalam pori-pori menyasar pada ambang batas Presidential Threshold atau PT dan metode konversi suara usulan. Mengenai poin PT, ada 3 opsi, yaitu pertama, PT 20-25% diusulkan oleh pemerintah dan didukung oleh 6 partai pendukung pemerintah. 6 partai pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan P3. Sebuah PT 10% diajukan oleh PAN. Ketiga, PT 0% diajukan oleh 3 partai, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sedangkan mengenai metode konversi suara, PAN menawarkan opsi metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi yang parpol yang lolos ke DPR. Metode Scintillate murni merupakan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9. Bukanlah politisi sudah menyurutkan agar posisi PAN di dalam kabinet dievaluasi. Hal ini pun diutarakan oleh Tengku Taufikul Hadi, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Ia mengatakan, menurut saya tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan begitu tidak ada lagi dalam kabinet, lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet, ujarnya. Partai pendukung pemerintah yang satu ini mengalami masa-masa tidak menentu belakangan ini. Sikap politiknya kerap reaksioner dan pragmatis, inkonsistensi. Sikap partai politik memang bukan barang baru dalam konstelasi politik, tetapi sikap-sikap politik ini memang sedikit banyak menimbulkan kegerahan. Kalau dicermati dengan baik, sikap PAN yang mulai semakin aneh ini didorong oleh sikap Mbah Amin Rais yang merupakan sesepuh dari PAN. Sikap Amin Rais yang berseberangan hebat dengan pemerintah era Jokowi. Diduga banyak pihak karena tidak kebagian jatah kue pembangunan oleh Jokowi. Ya, perbedaan yang ekstrim mudah ditemukan jika dibandingkan dengan sikap akhir saat SBY berkuasa. Amin Rais tampak sangat adem, begitu tenang, tidak blingsatan seperti saat ini. Kalau dilihat-lihat memang rezim Jokowi ini cukup kejauhan. PAN, ketua MPR yang dengan gelar dan catatan prestasi seabrek ini enggak diberikan kue yang cukup besar dalam pemerintahannya. Tambah menohok adalah kasus Amin Rais mulai digodok oleh KPU pun semakin gelap mata. Manakala kasus-kasusnya mulai diobok-obok KPK soal perlakuan KPK kepada Amin Rais ini lantas berpengaruh 100% terhadap sikap tampang yang awalnya menolak hak angket DPR terhadap KPK. Langsung berbalik arah hukum sikap politik DPR tersebut. Sikap politik yang berubah hanya 24 jam ini menimbulkan tanda tanya besar. Kalau Amin Rais merasa tidak bersalah, kenapa ia harus merespon hasil investigasi KPK dengan begitu kalap? Membahas PUMP tidak terlepas dari peran Amin Rais. Begitu juga sebaliknya, pembasar tidak terlepas dari PAN sebagai instrumen politik Amin Rais. Sedari awal Jokowi mengira dengan menundukkan Zulkifli Hasan atau ZH, ketua PAN bisa dikendalikan sama sekali. Tapi kenyataannya tidak begitu. Meski telah diberi jatah 1 kursi menteri, rupanya PAN kali ini kekeluargaan tetaplah menjadi faktor determinan dalam menentukan sikap politik. Yang hubungan biasa antara AR dan ZH, hal lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pengaruh Jokowi pun. Kalau dicermati, ini tampak bahwa sebenarnya Zulkifli Hasan berada dalam kondisi dilematis secara politis dan moral. Ia berhutang pada Jokowi dari harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kecuali tetapi secara kekeluargaan, dorongan dari Amin Rais tak bisa dinafikan. Apalagi Amin Rais juga adalah pendiri PAN. Inkonsistensi pun dalam mendukung pemerintah, tidak hanya soal angket KPK. Sejak dalam rapat paripurna, Undang-Undang Pemilu pun kembali mengambil sikap berlawanan. Indonesia
Indonesia tanah air